Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forsa, rahimakumullah. Kali ini tamu saya, Masya Allah, luar biasa. Seorang tokoh, boleh dibilang multi talented. Beliau seorang pengusaha, seorang pengamat politik, pengamat ekonomi. Keren banget. Kemudian beliau punya basis pendidikan. Keren, coba lihat. Criminal Mind. Wow. Dan juga investigator dibilang apa? Kriminal lagi. Baik, tepuk tangan buat Bosman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Haji, apa kabar? Baik. Assalamualaikum bos. Nggak salah dong. Bosman juga, bos beneran juga. Oke, pertama terima kasih banyak atas kehadirannya. Bung Mardigu, Wowick. Kemudian ada juga menjadi Bosman Sontoloyo. Ini luar biasa ini. Justru pertama ingin saya tahu, publik ingin tahu nih, pemirsa ingin tahu. Ini nama antum nih unik. Biasanya orang Sulaiman, Tohir. Ini kok Mardigu. Iya. Udah kita pakai Wowick. Iya. Kemudian Bosman Sontoloyo. Bisa. Panjang nih cerita. Mardigu, Wowick itu apa? Jadi mbah saya itu kan kami dari Jawa Timur itu, mbah saya itu jadi Pak D, kakek itu banyak sekali kuliah dulu, atau bukan kuliah, sekolah di Sidogiri. Dan pesantren Sidogiri itu kan pesantren tertua ya di Indonesia, 300 tahun lebih. Terus pendiri NU juga lulusan Sidogiri gitu. Nah, terus nitip pesan kalau ayah saya lahir tuh titip anakmu namanya, kasih nama Mardigu. Terus ditanya, Mardigu itu opo gitu, bahasa Jawa nih ya gitu. Marnya margi atau jalan, dinding Gusti, jalan menuju Allah, torekot dalam bahasa lainnya gitu. Cuman nih namanya ya yang keren, perilakunya jauh. Mardigu jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah, margi dinding Gusti gitu ya. Oke. Namanya keren sih. Perilakunya amit-amit. Itu memang akte begitu ya, Mardigu. Jadi kita memang dari dulu dipanggil gitu. Nama kecil saya Wowi yang lebih sering dipanggil. Wowi. Bapak saya Sudewo, ibu saya Dewi. Jadi Wowi, Dewo Dewi gitu ya. Wowi. Dewo sama Dewi. Subhanallah. Jadi Mardigu Wowi itu kira-kira diharapkan dan insya Allah real ini. Amin. Jalan menuju surga. Amin. Kemudian dari orang tua Dewo dan Dewi seperti itu. Amin. Masih ada kedua orang tua? Ayah sudah almarhum. Pensiunan angkatan udara. Jadi tinggal ibu saat ini. Keramat itu. Amin. Hai manusia, hormati ibumu. Gua terhormat sekali gua. Keramat itu, Masya Allah. Amin. Oke. Nah kita mau cerita ini nih mengenai Sontoloyo. Jadi Bosman Sontoloyo itu ada lagi. Kalau Bosman tuh dari dulu udah hampir 30 tahun sejak saya di dunia entrepreneur itu, saya memang mungkin tipe pemimpin yang pengejar prestasi gitu ya. Neken terus gitu. Tapi mungkin 10 tahun yang lalu udah berubah. Pengejar, wah itu anak-anak akhirnya menyebut kita Bosman lah gitu ya. Tapi kalau Sontoloyo ini lebih lama lagi. Ini yang kasih suatu hari, ini belum akil balik, masih 10 tahun. Pak D saya itu kan ya ulama kampung lah. Tahun 70-an tuh lagi ada haul gitu ya. Acara besar di kampung, terus menceritakan tentang saya rasa waktu itu cerita tentang itu kita itu harus kafah mengikuti
Rasulullah tuh benar-benar total berislam terus total gitu. Dia cerita tentang Rasulullah dan terus saya masih 11 tahun tuh dimasuk total mengikuti Rasulullah 100% tuh saya masih nanya-nanya, ini anak 11 tahun ya, punten ya. Saya pikir ya. Terus saya berdiri. Ya Bang Haji kan pernah ngerasain ya kalau orang pada duduk semua tuh ada satu orang berdiri kan mata sepet juga gitu ya. Pengen nyambit pakai sendal. Iya. Pak D ku ngomong gini, oh boleh gitu ya. Ngapunten Pak D, kita tuh gak bisa kafah sama Rasulullah. Harus katanya gitu. Orang kita bacaan sholat aja beda. Terus sama, beda. Sontoloyo kowe, beda saya bilang gitu kan. Kan saya bilang kalau tahiyat akhir kan Allahumma sholli ala Muhammad, kan berikanlah kesejahteraan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana, saya bilang kayak gitu. Sontoloyo. Punten. Maaf. Jadi, okay. Itu belum akil balik saya. Jadi dosa masih orang tua tanggung. Jadi itu dari dulu memang saya kritis gitu ya. Nah, saya ingat ditarik banser keluar itu. Terus tahun depannya kalau mbak saya lebih gede lagi gitu ya. Cerita tentang perilaku Rasulullah, bagaimana mengkritik istrinya tuh tidak ditegur langsung. Jadi suatu hari katanya Aisyah tuh salah memberikan tehnya tidak kasih gula tapi dikasih garam gitu kan. Ada cerita itu kan. Tapi Rasulullah tidak menegur, cuman dibilang Aisyah datang suruh minum, oh ya asin gitu ya. Dia tidak dipermalukan gitu ya. Terus saya sama berdiri lagi. Berdiri begini. Mbak saya, ya boleh. Ngapunten Mbah, saya mau nanya. Kayaknya gak mungkin salah deh Mbah. Kenapa? Karena zaman dulu garam memang putih. Tapi kalau gula itu gula aren merah, nggak mungkin salah. Karena gula putih itu zaman rafinasi baru abad 17 waktu pakai tebu. Sontoloyo kowe. Jadi ini anak 12 tahun belum akil balik. Palaku tuh liar. Ini punten nih. Saya mungkin dimaki-maki saat ini. Tapi itulah sejarah saya disebut Sontoloyo gitu. Oke. Pak Ado, gue jadi cerita masa lalu lo. Aduh. Oke, jadi Bosman karena beliau memang bos dan selalu menekan kata istilah beliau ya, disiplin keras gitu kan, Bosman. Nah, kamu Sontoloyo ini pengen tahu terus ya. Penasaran pengen tahu ya. Kritis gitu. Benar. Jadi tuh gelisah saya begitu pemerintah kayak gini tuh kayak wah pengen masuk di barang. Pemerintah kayak gini Sontoloyo dia. Gua Sontoloyo sih. Oke. Sontoloyo. Salah main. Nggak salah kan? Tapi benar juga ya. Iya. Bos, nggak salah juga. Salah ya. Disiplin ilmu Anda, saya dengar Anda kuliah di Inggris ya? Di Amerika. Oh di Amerika. Jurusan Criminal Mind. Investigator apa? Forensic Investigator. Itu kan apa sekali ya, sesuatu yang menunjukkan Anda tuh mau tahu tentang kriminal. Dan Anda kepengen tahu tentang seluk-beluk kriminal dan ini Anda punya kayaknya will untuk how to kriminalisasi ini. Sampai-sampai Anda juga bisa menganalisa kenapa teror itu muncul. Ini bisa Anda ceritakan seperti apa perhatian Anda, concern Anda terhadap kriminalisasi, tentang forensik dan sebagainya. Justru Anda tekuni itu. Iya. Seperti apa? Kok Anda punya semangat seperti itu? Kalau boleh jujur, jadi waktu kita berangkat sekolah ke negeri seberang itu karena mungkin saya dulu yang bercita-cita pengen dari kecil tuh maksud dari umur kelas 2 SD kali. Saya jatuh cinta sama rumahnya Biden itu, White House itu, saya gunting gitu kemana-mana saya bawa. Itu siapa presidennya?
Wah lupa saya zaman dulu. Sebelum Reagan siapa ya? Carter kali ya? Bush. Oh jauh. Nixon. Masih Nixon. Setelah Johnson. Setelah Lyndon B. Johnson, Nixon. Jadi saya ngelihat, cuman saya pikir apa nih ya gitu. Terus saya cari-cari itu sekali lagi ini waktu saya 7 tahun tinggal. Jadi karena ayah saya pindah-pindah sebagai tentara ya, dipindah-pindah. Suatu hari saya ada di Palembang, Sumatera Selatan. Terus itulah pertama kali saya ngelihat tuh di gambar itu, saya gunting di koran. Terus saya ngelihat, terus saya ngayal aja saya mau sekolah di sini gitu. Nah, suatu hari kan lagi main kelereng tuh zaman dulu ya. Tahun 70 kan main kelereng, gak tau anak sekarang main apa, gue main TikTok kali ya. Gimana? Main kelereng. Nah dulu tuh kan celana coklat ya, karena kan main pakai tanah kan gitu. Jadi begitu keluarin 3 kan, main pot kan 3 sama 3 kan, ini keluar ditampil gitu ya. Ada yang ingat kan ya teman-teman ya? Pas saya ngeluarin banyak 3 gitu, gambarnya keluar. Terus teman saya lihat gitu ya, apa nih ya, aku nak sekolah di sana, mak mana wong dusun gitu ya. Gimana caranya orang dusun lu mau sekolah, orang rumah kita masih tanah, lantainya tanah gitu kan. Ini wong gitu galau nih. Ya wong gitu galau, wong gilo galau. Jadi, nah udahlah di situ kemudian terus pindah ke Balikpapan, 7 tahun juga di Balikpapan. Sama kita dianggap, kalau teman-teman lihat waktu SMP-nya apa mau sekolah sana, nggak mungkin lah kita orang begini gitu. Tapi entah bagaimana tuh tahun 80-an kita pindah ke Jakarta, rumah di Halim, tinggal di sekolah di Bulungan, kan lewat kantornya Nadiem tuh Dekdikbud ya dulu, PDNK gitu ya. Terus saya pengumuman sekolah ke luar negeri gitu. Terus saya pikir, prinsip saya tuh dari dulu sama. Dalam bahasa Inggris ya, kita biar keren ya, biar kelihatan keren. If you never throw the dice, you will never have a six. Bahasa Inggrisnya nih. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau nggak pernah lempar dadu, kita nggak akan pernah dapat 6. Dia pikir, throw the dice aja lah, lempar dadu aja deh. Saya daftar aja gitu. Saya mau sekolah ke Amerika, saya bilang gitu. Terus pas pengumuman keluar, alhamdulillah namanya nggak keluar. Salah lah. Zaman Pak Habibie itu kan yang 8, 9, 10 tuh ya sekolahnya ke Belanda, ke Jerman gitu ya. Dan jadi tukang insinyur semua kan. Nah kita gak mau tahu, pokoknya kita gak mau peduli sama ilmunya. Gue mau sekolah ke luar negerinya ke Amerika gitu kan. Nah, apa mau tahu Amerika, mau lihat Hollywood bagaimana? Itu lihat gambar White House itu aja tadi. rumah putih itu. Terus akhirnya entah gimana 1 minggu kemudian ada pengumuman surat datang ke rumah, menghadap lantai 4 di Dekdikbud gitu. Saya pikir ya udah saya berangkat, ada 1 cowok anak pakai putih abu-abu, saya juga putih abu-abu. Terus saya lapor, oh iya kamu kesana dulu kesana gitu, kata si bapak 3 ini. Terus nggak lama pejabat datang pakai dokumen besar itu. Mana 2 anak itu, katanya itu pak anaknya, itu dibanting abang dokumennya. Pak, lu kurang ajar ya, lu mau sekolah ke Amerika, bahasa Inggris aja lu nggak bisa, ngimpinya masih pakai bahasa Jawa. Lu ngerepotin negara, kata gitu. Wah, ngomongnya saya pikir ini ada masalah sama bininya nih pasti. Kita kena deh. Gak lama dia balik, kamu 2 berangkat ke Amerika. Kaget kita. Wah, bangga dong kita ya. Terus dia bilang, jangan bangga dulu, lu berangkat bukan karena pinter, ada 6 tempat ke Amerika, cuman lu berdua yang daftar kan. Jadi terkadang keberuntungan itu lebih tinggi daripada kepintaran. Benar. Nah, terus ya nggak bisa milih, jurusannya nggak bisa milih. Jadi maksudnya harus nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Ini keterpaksa. Criminal mind. Bener. Oke. Jadi waktu sekolah S1-nya atau bachelor-nya ngambil namanya Applied Psychology in Business atau aplikasi psikologi untuk bisnis gitu ya. Terus berikutnya harus ngambil Criminal Mind and Forensic Investigator gitu. Semua tuh ya yang penting gue lulus, bener gak? Apaan gak ada. Yang penting ada detailnya. Yang penting sekolah ke negeri seberang kan, gitu kan. Terus pas pulang, belum boleh pulang, harus buat semacam disertasi, tapi bukan gelar doktor gitu ya. Terus ambillah saya, udahlah mana yang cepet aja, ambillah state sponsor terrorism, jadi tindakan teroris yang dilakukan negara gitu ceritanya. Gitu ya udah pulang, ternyata pulang saya teror yang dilakukan negara. Ya, state sponsor terrorism. Oke.
gitu. Terus ini nggak umum nih. Nggak umum. Nah sampai pas pulang saya siapa yang bayarin saya gitu kan? Saya bingung kan, kita harus kerja ya 5 kali 2. Jadi kalau 5 tahun ya harus 10 tahun ikatan dinas gitu kan. Terus, nah sampai di situ ada ikatan dinas. Iya, ada ikatan dinas. Saya pikir waduh, saya bekerja di lembaga yang di Pejaten ternyata. Nah, kemudian suatu hari baru mau melaporkan tugas kita selesai, ya masuklah Panglima tertinggi Pak Benny Murdani kan. Siapa yang nyekolahin Mardi gue ini? Siapa yang nyekolahin? Semua diem. Dia yang ngambil state for terrorism zaman ini. Cuman gue sama Pak Harto yang lakukan ini. Orang artinya nginteli gue. Ngamuk Pak dia, Pak. Digamparin itu kolonel-kolonel. Itu cerita. Wow. Mulai sekarang udah, lu gak usah ikatan dinas, keluar lu katanya gitu. Wah, alhamdulillah, bener gak? Tapi ya itulah, saya berutang banyak sama negara ini. Jadi kalau negara minta untuk diperbantukan di sektor-sektor yang negara butuh saya, ya samina watona. Siap gitu aja sudah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tadi itu luar biasa ya. Jadi sesuatu disiplin ilmu yang sebetulnya nggak ada will gitu ya. Karena terpaksa aja. Pokoknya gue dapat apa dari sertifikat dari luar negeri gitu. Gitu kan. aja. Oke. Kemudian Anda dikenal juga sebagai businessman yang sukses. Makanya tadi ada istilah bossman kan. Sebelum saya bicara sama Anda mengenai bisnis Anda, bagaimana menurut pendapat Anda perekonomian di Indonesia dibandingkan dengan katakanlah ASEAN lah, apakah dalam baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Seperti apa bisa Anda ceritakan? Jadi saya ini ada kegelisahan di dalam diri, terutama yang mungkin 5 tahun terakhir. Karena saya merasa negara tuh memberikan saya tuh banyak banget. Sorry. Ini dalam konteks, beliau ini pengamat geopolitik dan geoekonomi. Betul. Nah, jadi punya kapasiti untuk menjelaskan ini. Geopolitik, geoekonomi. Nah, dari geoekonomi seperti apa Indonesia? Jadi kita kembali jadi saat ini ukuran kita untuk negara disebut makmur. Itu kalau negara tersebut GDP per kapitanya adalah 12.800 per orang per tahun. Dolar. 12.000 per orang per tahun. Hampir 200 jutaan kira-kira. 200 juta per orang per tahun. Itu disebut negara makmur. Negara maju, makmur. 200 juta per tahun. Nah, Indonesia per hari ini adalah 4.200 dolar per tahun atau sekitar 69 jutaan. Katakanlah 70 juta. Jadi hampir sepertiganya. Kita masih sepertiga disebut negara maju. Gitu. Kita merdeka tahun 45. GDP per kapita kita 4.200. Di sini yang kalau saya suka bilang, ini ada salah kelola. PDB kan? PDB, pendapat. Iya PDB kan, bukan PDB. GDP kan? Iya. Tapi per kapita. Per kapita. Nah, Tiongkok itu merdeka tahun 49. Saat ini 15.500. Tiongkok lebih muda ya dari Indonesia. Lebih muda. Tapi dia punya income per kapita? Udah 4 kali lipat dari kita. Singapura merdeka tahun 65. Betul. Sekarang sudah 60.000. 12 kali lebih. Ada apa dengan Indonesia? Udah 7 presiden nih, gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Kita nggak salahin yang sekarang karena ini sebuah sistem. Contoh, di tahun 70 saya ingat banget. Itu udah namanya Prit Jigo. Kalau parkir disemprit bayarnya Jigo. Jigo mestinya apa lah tamu? Jigo 25. Jigo 25. Bener gak? Sekarang Prit cepet ya. Prit 2000 sekarang, bener gak? Itu udah naik berapa kali inflasinya. Nah, dulu saya inget banget. Kalau saya panggil abang-abang tahun 70-an nih. Itu abang somai itu 100 perak. Itu pare, kol, telur, somai, tahu. Bener gak? 100 perak tuh. Sekarang 20.000. Bener gak? Nah, kita lihat sudah
berapa presiden, 6 presiden nih nggak membuat Indonesia rupiahnya jadi kuat, terus inflasinya terkendali dan lain sebagainya. Ini ada apa sama negara ini? Ini kegelisahan pertama. Ada yang salah nih, saya pikir begitu. Terus kayaknya tidak memanfaatkan apa yang karunia Allah beri. Itu yang saya lihat. Terus saya belajar dari misalnya, kenapa Venesia bisa makmur? Kenapa Indonesia di zaman Sriwijaya bisa makmur? Kenapa di zaman Majapahit Indonesia bisa makmur? Kenapa zamannya Malahayati dengan Inong Bale dengan Samudra Pasainya Indonesia bisa makmur? Hang Tuah bisa makmur. Satu yang kita ingat, mereka mengelola choke point. Choke point itu di antara Selat Malaka. Itu ada yang bisa dicekek, choke itu nyekek. Jadi mau itu Prameswara, Sriwijaya, Majapahit itu naruh kapalnya di situ lewat bayar. Gitu kan? Karena itu kedaulatan, itulah ekonomi. Kekuatan geografi untuk keuntungan ekonomi. Nah, memanfaatkan geografi kita ekonomi. Untuk kekuatan ekonomi. Nah, kita tahu nih di utara Indonesia itu negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, China, itu adalah negara produsen. 20% produknya pergi ke Amerika Utara. 80% produknya pergi ke Asia Tenggara, Asia Barat, Afrika, dan Eropa. 80% pasti lewat perairan Indonesia. Ada 100.000 mother vessel yang gede-gede lewat. Kita nggak berani choke point ambil 1% deh dari nilai itu. Enggak pernah sampai sekarang. Enggak berani. Karena ada UNCLOS lah, ada INA itu, kedaulatan kita ambil. Saya pikirnya apa gue harus jadi presiden ini baru gue ambil ya. Ngayal. Karena nilai barangnya tuh 2 triliun atau 2.000 billion nilai barangnya. Kalau kita bayar dia $0,5. Ajak dia lewat situ ya, perairan kita. Ambil aja. Karena maaf ya. Kita ngomong bahasa vulgarnya. Tainya, sampahnya dia buang di perairan kita. Betul. Kita yang akhirnya ikan kita mati, ini kita mati. Kita berhak memajaki. Nah ini perlu nyali nih. Sebentar, di samping nyali, padahal ada peraturan internasional yang melarang itu. Harus kita lawan, karena kan memberatkan kita yang punya gitu kan. Memberatkan, jadi kalau kita kompak sama Malaysia, aduh paru-paru 2 habis itu. Inilah rencananya kita ke depannya, kita harus kompak sama tetangga sendiri, bener gak? Nah laut yang paling dalam kebetulan laut sisi Indonesia. Pasti kalau dia lewat, pasti lewat perairan kita, karena lebih dalam dari sisi Selat Malaka itu kan. Nah di sini yang kita bilang, kenapa gak ambil itu? Wah, kalau orang choke point tadi ya. Choke point tempat nyekek tadi gitu ya. Disinilah Turki jadi jaya dengan Selat Bosporusnya. Gitu ya. Kita belajar dari sejarah-sejarah itu gimana Venesia jadi menang, gimana ini jadi menang, menguasai laut gitu. Nah, Indonesia ini dikaruniai 6 major strait atau laut utama dunia. Di luar Selat Terusan Suez sama Panama. Selat Sunda, Selat Sumbawa, Selat Makassar sama Selat Malaka. Contoh, kalau kapal besar dari Hormuz untuk bahan bakar, karena China itu, Jepang segala macam mereka nggak punya sumber minyak kan? Mereka ngambil dari Selat Hormuz, dari Persia, ngambil dari ke bawah lewat Andaman, itu nggak lewat Malaka, karena nggak mau ketemu kapal Cina. Dia lewatnya lewat Selat Lombok, naik ke atas karena lebih lurus, gitu. Jadi dari Australia itu juga sama lewat Lombok terus Makassar, Selat. Nah itu dilewatin gitu aja kita. Kalau kapal perang Amerika ada Seven Fleet Armada ke-7. Dia mulai wilayahnya San Diego, Honolulu, Okinawa sampai Diego Garcia di Maldives. Itu wilayah Seven Fleet. Itu kalau lewat dia lewat Selat Sunda. Ya kita kadang-kadang cuma digini-gini doang tuh. Enggak pernah dihargai kedaulatan kita. Nah kita saya pengen itu ya, pengen. Itu saya pengen kita berdaulat. Nah ngomonglah kita ini. Yang ada adalah dihujat, Pak. Oke. Jadi jangankan selat ya, nggak free. Itu jalan tol aja bayar kan? Nah itu lagi. Jalan tol aja kita bayar. Kenapa? Di situ kita menggunakan jasa ya. Jasa. Ada yang di maintenance, dirawat. Yang di maintenance segala macam kita bayar. Nah lautan itu kan wilayah kita. Wilayah kita. Dan dia lewat situ dengan berbagai macam keuntungan kan. Betul.
Jadi wajar kalau mereka bayar katakanlah pajak gitu ya. Pajak atau asuransi atau apalah namanya untuk negara yang dilewati dapat benefit. Kecil Benar. aja. Nah kalau itu dapat, Indonesia income-nya mungkin naik 2 kali lipat. Sampai sekarang belum ya? Mungkin presidennya harus ganti kali ya. Idenya yang diganti, idenya yang diganti. Atau diberi masukan presiden. Atau diberi masukan. Diberi masukan bahwa ini besar loh devisa negara dari situ besar sekali gitu kan. Nah saya senang ya misalnya Pak Jokowi saat ini kan didukung hampir semua partai, 80% partai. Dia tuh lovable, dia dicintai rakyatnya. Dia juga dekat sama pengusaha. Inilah masa di mana dia yang paling powerful saat ini untuk ayo sama-sama kita menguasai laut kita, menguasai alki udara kita. Jangan sampai maksud alki udara kita dipegang Singapura sih gitu kan. Banyak hal yang kita gregetan gitu loh. Nah saya gak tahu kalau presiden nanti jangan-jangan suaranya gak sebulat sekarang. Lebih baik sekarang ngapain nunggu besok, bener gak? Betul. Wahai Pak Presiden, wahai Pak Luhut, apa segala macam. Yuk gerak sekarang gitu kan. Betul. Itu kira-kira. Ini gak ada loh orang seperti dia saat ini yang secara dukungan politiknya peluangnya besar ya. Iya peluangnya besar, terus pengaruh dia bagus, terus dia lovable, dia dicintai rakyatnya. Saya pikir Pak, ayo Pak, bantu Pak, bener gak? Nah itu kira-kira tuh. Itu baru laut ya. Baru laut. Belum lagi resources alam kita ini. Waduh, natural resources kita. Kalau itu dikelola, jadi gini. Di pasal 33 itu kan kekayaan kan milik negara harusnya. Tapi sekarang si pengusaha boleh menjaminkan aset itu, harusnya gak boleh. Harusnya negara itu anggap Bang Haji punya hotel, terus Bang Haji pemilik negara, terus pengelolanya Hyatt misalnya gitu. Ya Hyatt ngelola ya kita bayar fee-nya ya sekian persen doang dari omset kita semua, dia 4% dari omset misalnya gitu. Terus Hyatt gak bagus deh, kita ganti Kempinski deh gitu. Ya gak apa-apa juga, terus ganti Pullman, ya itu. Jadi kita bisa ganti Freeport, kayak mau ganti apa, Adaro segala macam. Dia cuma kontraktor, bukan memiliki aset tersebut gitu. Padahal pasal 33 itu sudah melindungi. Terjadilah pelanggaran saat ini karena rasanya gak ketidakfahaman pengelola negara nih kayaknya tentang pasal 33 gitu ya. Ya udah kita gonggongin aja lagi gitu kan. Pasal 33 ayat 3 kalau gak salah, tanah, bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dan digunakan untuk sebesar-besar untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Oke, sekarang poin pertama, dikuasai negara. Itu sudah apa belum? Tidak saat ini. Tidak diaplikasikan. Jadi contoh ya, sebagai contoh. Jadi saya sebenarnya salah satu yang saya mempromosikan ini adalah dulu di zaman Pak Ibnu Sutowo. Sewaktu Pak Harto menyuruh Pak Ibnu Sutowo membangun Krakatau Steel, membangun pupuk kimia Gresik. Pak Ibnu gak punya duit. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengambil sekeping teritori penghasil oil and gas. Dia terbitkan namanya Sovereign Wealth Fund atau SWF, Sovereign Wealth Fund. Jadi dia forward, dia misalnya katakanlah nilainya ini angka dari langit ya, 1.000 billion gitu. Dia tarik ke depan uang itu. Uang itulah yang dibuat membangun Krakatau Steel dan pupuk kimia Gresik. Tidak ngutang, tapi memforward kita punya aset. Jadi aset kita ini bukan menjadi alat komoditi, dikelola dan dijual belikan, tetapi menjadi alat tawar. Gitu ya. Nah, itu ada jurisprudensi, ada contohnya. Dulu namanya kuda laut namanya BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Sekarang jadi SKK, namanya SKK Migas. Nah, kalau negara ini Kementerian SDM-nya menciptakan misalnya SKK Minerba, maka seluruh mineral batu bara adalah dikuasai negara. Nah ini bisa di forward. Sehingga ini buat ngebangun jalan tol, jalan apa segala macam itu nggak perlu utang gitu ya. Tapi ini cuma beda mazhab di dalam membangun ekonomi aja. Ini kita gregetan kok ini mazhabnya ngutang sih gitu ya. Oke, Bos. Bosman, kita tahu bahwa bagaimana untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang berlimpah ini, itu kan membutuhkan high technology. Betul. Membutuhkan modal yang besar. Nah barangkali di sini permasalahan kita. Kita harus import high technology atau menggunakan teknologi asing. Betul. Kemudian modal yang digunakan untuk eksplorasi itu juga teramat sangat besar dan kita nggak punya dana itu.
Nah di sini mungkin akhirnya pemerintah kita kayak joint venture gitu ya, kerjasama bagi hasil. Bisa. Oke, Anda sekian kita sekian. Barangkali ini yang mesti lebih di proporsi barangkali. Masalah proporsi seperti Freeport misalnya kan. Betul. Proporsionalnya ini yang barangkali belum ketemu sehingga kita katakanlah quote and quote cenderung belum berdaya, belum apa. Seandainya kita pakai expertise dari luar, misalnya orang-orang dari luar, teknologi pakai dari luar, modal dari luar. Tapi kalau pembagian itu proporsional, saya rasa nggak ada masalah juga. Seperti apa menurut Anda? Saat ini hal itu yang dilakukan. Apa itu kan? Saat ini dilakukan. Di situ yang saya gregetan. Karena ada ribuan cara kok yang dipakai cara itu. Contoh. Ini sontoloyo. Dia lihat aja selain. Apa itu? Contoh nih. Dulu di tahun 2017 saya ingat. Saya dipanggil oleh senior kita, Ibu Ketua One Team Press. Terus dia cerita bahwa APBN Indonesia itu 2.000 triliun, terus yang dapat dari pajak dan lain sebagainya 1.700, jadi short 300. Terus saya bilang, gimana nutupi 300-nya? Ya ngutang. Saya bilang, gak berani printing money? Gak berani kami. Gitu ya. Printing money kan harus ada jaminan itu, Mas kan? Nah, ini yang saya bilang, kamu ada solusi Mas? Saya bilang, Ibu, kalau Ibu nanya, seorang Sontolo ini ada ide terus Bu. Saya bilang, mau gak Ibu kasih DMO? DMO itu namanya Domestic Market Obligation. Jadi contohnya gini, Freeport itu kan menghasilkan 3 juta metrik ton koper konsentrat. Freeport itu tambang tembaga, koper, bukan tambang emas. Oh ya? Bukan tambang emas? Tambang koper. Karena ini namanya Tembagapura kan. Nah, yang kita tahu selama ini emas ya. Nah, kopernya tadi diekspor, Indonesia cuma dapat pajak dari koper. Diekspor ke Okinawa. Di Okinawa ini Mitsubishi yang punya. Dari koper tadi dirubah jadi anodized lime, diproses lagi, ambil, di-refine. Di-refine itu ambil CU-nya, dipisahkan murni atau koper. Itu kan smelter masih di luar. Iya. Tapi sekarang udah di sini kan? Namanya blister, nanti saya terangin. Jadi begitu AU-nya atau emasnya, jadi 100 ton setahun tuh ya di Okinawa, ya di Rio Tinto, di Spanyol gitu loh. Di sana hasilnya kita cuma dapat ini. Gitu ya. Jadi waktu diambil Freeport pun kita cuma dapat benefit dari ini. Nah, saya bilang sama Ibu Watim Press, Bu, kasih saya DMO dari koper konsentrat. Jadi dari 3 juta, kan 1 juta buat Gresik, blisternya Gresik. Dari pabrik Gresik ini tidak menghasilkan refine, tidak menghasilkan emas. Dia menghasilkan namanya anodized lime. Anodized lime ini dikeluarin lagi. Jadi bukan AU, bukan emas, bukan PT, bukan platinum. Bukan bukan uranium, di sana keluarnya gitu. Jadi kita nih ngomong apa adanya, ini yang buat pejabat suka sakit hati. Kenapa sih lo buka-buka itu gitu kan? Nah, kita lanjut ceritanya nih. Kan kita mau nyelamatin NKRI kan, kita NKRI garis lucu kan kita ini kan. Sontoloyo namanya. Saya bilang, Bu, kasih saya DMO, Bu. DMO-nya mana? Yang 2 juta metrik ton itu harus, DMO kan namanya Domestic Market Obligation. Artinya kalau saya megang surat itu, secara peraturan WTO, barang tuh gak boleh keluar sampai domestiknya terpenuhi. Nah begitu kita punya, Freeport gak bisa keluar kan, ngirim ke sini. Terus kamu buat apa? Saya mau buat pemurnian, Bu. Jadi smelter dan refine. Jangan sekedar di smelter doang, tapi di refine, dimurnikan. Saya mau buat paling, di mana? Di Pasuruan, Bu. Gitu. Gitu ya. Ini kan asal untuk for the sake of discussion lah ceritanya gitu kan. Gak benar. Gitu. Terus kalau kamu punya domestic market obligation, saya akan bangun kira-kira $2 billion. 30 triliun modalnya. Kamu punya duit? Punya, Bu. Loh apa caranya kok punya? Gini, Bu, kan saya akan menghasilkan 100 ton emas, Bu. Kalikan 20 tahun, kan itu 2.000 ton. Ini akan menjadi underlay-nya BI untuk printing money. BI kasih saya surat aja.
bahwa surat jaminan dari Bank Indonesia, ini saya bisa tarik dana ke luar negeri. Karena dia bakal punya 2.000 ton kan, gitu. Ini cerita untuk sederhananya. Masuk akal ya kata dia gitu. Jadi dengan adanya ini kita bangun Bu, gitu. Begitu ini bangun kan masnya beneran keluar. Jadi suatu hari begitu diminta pembayarannya, ya BI udah punya uang beneran. Tapi kan tetap utang juga itu kan. Pembangunannya hutang. Ya. Tapi asetnya lebih gede dari utang kan. Ini kan cuma 2.000 ton itu kan hampir 200 billion dolar. Ini cuma 2 billion gitu kan. Wah, ini solusi Mas. Sebentar lagi ketemu Mas Jokowi bisa. Oh siap, saya bilang. Oke. Ya sampai sekarang gak nemu-nemu. Ini Masya Allah ya. Bahwa kalau kita dengar penjelasan beliau, dan beliau nantang loh, saya bisa gitu kan. Ini mestinya di challenge sama pemerintah ya. Nah itu benar. Iya kan? Setuju saya. Oke, kamu bisa just do it gitu kan. Atau ini cuma ide. Nah kira-kira apa yang membuat Anda kok jadi nggak direkrut sama Pak Jokowi sama apa Sontoloyo itu? Mungkin kita dipakai sebagai pengingat kali ya. Untuk awareness, untuk sebagai cermin benggala. Jadi mereka bisa, oh ya ini. Nah saya sebenarnya gak keberatan, bukan berarti harus kita ngerjain. BUMN boleh ngerjain ini. Buatlah BUMN ini, kerjakan sekarang ini, gunakan dengan strategi itu. Jaminan Bank Indonesia, pinjam uang ke sana untuk bangun ini. Lalu begitu punya beneran ya dibayar beneran. Tapi kan jaminannya lebih besar daripada ini. Karena kita belum punya uang dan itu disebut printing money di awalnya. Harusnya metode ini yang dipakai gitu ya. Saya pikir ya udah ini dikasih aja. Monggo siapa yang mau kerjain gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara tidak boleh kecewa kalau ini tidak dipakai. Tapi terus kita deliver terus. Kebenaran itu kan harus diungkapkan terus gitu ya. Betul. Jadi mungkin saat ini dipakai supaya mungkin kalau saya lagi duduk sana rekening saya cukup, saya nggak terlalu lapar. Jadi nggak sensitif kali. Jangan-jangan, Pak lu belum pernah jadi pejabat, bener nggak? Kalau rekeningnya cocok, tau. Jadi kontribusi kita terhadap pembangunan bangsa ini, saya rasa nggak harus selalu menjadi pejabat eksekutif lah, legislatif lah. Tapi sumbangan-sumbangan pemikiran seperti ini dengan catatan kalau ini bisa diakomodir kan. Betul. Bahwa misalnya pemerintah mengakomodir gagasan-gagasan anak bangsa yang keren. Itu kan suatu kontribusi yang positif. Yang seperti saya pernah dengar JIS dibangun itu tanpa teknologi asing, tanpa ekspertis asing. Semuanya yang kerja anak bangsa. Dan keren banget itu. Gak pakai pilar, keren banget. Gak ada campur tangan orang asing. Entah itu ilmunya, teknologinya. Semuanya insinyur kita. Ini menunjukkan kepada kita, bangsa kita nih sebetulnya nggak boleh underestimate gitu. Seperti saya pernah dengar dari Profesor Rubiandini ya. Dia punya mahasiswa, dia didik mahasiswa kerja di luar negeri. Apa laporan mahasiswanya di luar negeri? Pak, ternyata yang saya kerjakan di luar negeri itu lebih ringan daripada teori yang Bapak ajarkan kepada saya. itu Masya Allah. Nah, kita bersyukur Alhamdulillah ya. Kita punya skill yang bukan lumayan, memadai. Nah cuma sekarang masalahnya peluang itu diberikan nggak gitu ya. Peluang itu diberikan untuk anak-anak bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing itu kan. Jadi Anda pun telah berkontribusi walaupun sebagai garis lucu. Itu dengan demikian kalau beliau di sana menggunakan teori Anda kan Anda telah berkontribusi ya. Insya Allah. Ya, kayak gitu. Jadi kita nggak pernah berhenti kok mencintai negara ini. Itu. Kan salah satu iman kan? Betul. Mencintai negara itu. Hubbul watan minal iman. Amin. Itu. Minum dulu. Amin. Bismillah. Biar tenang gue. Ini dikatakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Bahwa
kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan bahwa kamu ini sebaik-baiknya umat yang dilahirkan di antara bangsa manusia. Kenapa? Karena ada konsep amar ma'ruf, menyeru kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dan konsepnya jelas. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kebaikan, cegahlah kemungkaran bil hikmah, dengan sains, dengan ilmu, dengan argumen. Ya. Hikmah juga bisa dengan bijak. Benar. Wal mi'azatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Saya lihat beliau sudah melakukan itu. Masih kecil. Kita pengen seperti Harun Ar-Rasyid punya Baitul Hikmah, punya House of Wisdom, gitu ya. Kita berharap think tank seperti Rocky Gerung apa segala macam tuh duduk di dalam itu, Bang Haji dengan pengalaman, kan tidak harus ilmu tuh macam-macam kan. Dan kita harus punya. Nah, Baitul Hikmah ini di Indonesia ini kurang sekali think tank itu. Think tank itu, bernegara itu. Jadi mereka berpikir tentang bagaimana supaya independen terhadap pupuk, pangan dan lain sebagainya. Kita tuh kurang begitu ya. Think tank di pemerintahan kan ada. Kayaknya Presiden punya think tank kan, menteri punya think tank kan. Yang ada masuk think tank di mana? Jadi di gini, masyarakat. Saya merasa nih ya, masih kurang mereka, kurang lapar. Kurang lapar. Oh, saya pikir kurang rapat. sebab meeting, rapat itu indikasi negara maju loh. Gitu. Sorry, saya kasih contoh. Ketika saya show di Jepang, itu untuk sebuah performance saja, nanti bosan rapat. Rapat lagi, meeting lagi. Nah, apaan sih cuma gini-gini gitu. Saya pikir tadi animenya kurang rapat. Enggak. Jadi kurang lapar gitu. Gitu. Jadi kita mau mengingatkan bahwa Indonesia ini masih ranking 16 di dunia ini sebagai negara besar. Emang G20 kita masuk 20 besar, tapi masih nomor 16. Indonesia GDP-nya masih 1,2 triliun atau 1.200 billion dolar. Masih jauh di bawah India. India tuh 3,4 triliun. India tuh lebih kaya 3 kali dari Indonesia. Jadi kita kadang-kadang melihat Indonesia India tuh kumuh gitu ya. Itu karena propaganda media, bukan karena aslinya. Gitu. Jadi kita harusnya Indonesia tuh bisa 4 kali lebih powerful dari yang sekarang. Nah, saya lihat mereka masih lupa, masih aduh, saya masih gregetan. Nah, itu kita pengen ngingetin. Hanya pengen ngingetin aja bahwa Indonesia harusnya nggak ada stunting, nggak ada kurang gizi, nggak ada. Gitu. Buktinya masih ada, kita 10 provinsi kita kan ini. Itu yang masih gregetan. Terus obat kita 100% bergantung dari luar. Amlodipin kayak obat tekanan darah tinggi, apapun itu dari luar. Gitu ya. Kenapa jamu kita nggak bisa berdaulat dan lain sebagainya, itu kegelisahan itu aja. Karena itu saya pikir terutama ya sejak tahun 2002, sejak Indonesia berubah menjadi Undang-Undang 2002 bukan 2045, dimana banyak lagi perubahan-perubahan sehingga PMP Pelajaran Pendidikan Pancasila itu tidak sedalam dulu lagi. Saya gelisah gitu loh. Anak-anak sekarang ini terutama yang usianya mungkin anak-anak zilenial ini ya, yang generasi TikTok gitu. Itu gak ngerti bernegara gitu ya. Rendah sekali pemahaman bernegara. Gak ngerti sejarah. Mereka alfa sejarah. Bahwa Indonesia itu bangsa yang superior tuh dari dulu. Kita itu ada bencana Tambora yang mematikan hampir banyak umat manusia. Dan ini bangsa Indonesia itu di Tambora survive. Kemudian tragedi di Toba. Itu dunia rata. Kita tuh unggul, hidup lagi bangsa Indonesia. Krakatau meledak lagi, kita masih survive. Jadi yang tersisa ini benih-benih survival dari kemampuan hidup yang besar sekali. Bangsa Indonesia ini gitu. Jadi Indonesia ini layak jadi bangsa besar. Tetapi sejarahnya dilupakan. Kesannya bahwa Tiongkok lebih besar dari Indonesia. Amerika, padahal Amerika gak punya sejarah. Amerika create sejarahnya. Nah, kita ini harus mengangkat lagi sejarah kita gitu ya. Nah, untuk membawa esprit semangat kenegaraan. Nah, bukan untuk membeda-bedakan yang lain, tapi spiritnya supaya kita ini tidak bergantung kepada asing. Nah, saya ingin membawa, ya udah saya buat aja video narasi yang karena saya nggak nyaman sebenarnya saya kan introvert banget, saya nggak nyaman ada di depan itu, jadi saya udah pakai suara aja gitu. Saya pikir dengan narasi itu mereka lebih fokus ke
tema isi acaranya daripada ngeliatin gue yang gak keren ini gitu kan. Orang sepet duluan lihat orangnya dengan narasinya aja gitu. Nah, narasi ini berurutan. Saya tuh ada nawaitu untuk membuat 1000 cara video cara cerdas bernegara. Saat ini baru 960-an dan kemudian ada seri kedua 500 video mencari sila kelima. Saya merasa sila kelima tuh hilang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh hilang. Saya merasa sih. Nah, tentunya kan perubahan itu ada rumus dalam teori psikologi namanya ABC, awareness before change, bahwa perubahan atau change itu nggak pernah ada kalau kita nggak aware, nggak sadar. Jadi kita bangun aja kesadarannya, kesadaran bernegara, bahwa politik itu cuma salah satu sendi bernegara. Jadi ada Polek Sosbud Hankam, ada ideologi politik, sosial budaya pertahanan keamanan, itu diingetin satu-satu bahwa saat ini budaya kita lemah gitu ya. Nah, sejarah budaya kita tahu bahwa negara disebut negara superpower itu ada 3. Secara ekonomi dia top 3, secara militer dia top 3, dan secara budaya dia top 3. Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood, Korea punya K-pop, Korea Selatan, China punya Macau dan Hong Kong, Indonesia punya dangdut. Ini harusnya dibawa sampai di seluruh diskotik seluruh dunia, harusnya bisa. Nah, tool ini harusnya negara yang bawa. Jadi contoh nih, saya contoh tentang K-pop ya. K-pop ini dia mau mempromosikan make up, kan dia number 1 di dunia kan urusan. Nah, itu kalau syuting ada, iya, oplas. Jadi kamera itu bisa si cewek nongol, itu kamera 5 menit cuma ngeliatin wajahnya gini doang. Karena memang mereka jualan, jadi itu adalah tool untuk jualan. Jadi mau BTS-nya, kayak mau apapun itu tool. Blackpink-nya ya, itu negara yang support. Hollywood itu negara yang support. Bahkan tidak ada satu film Hollywood pun yang tidak ada bendera Amerikanya. Entah di topi, entah di baju. Itu didesain gitu. Bahkan kemarin Singapura membuat Crazy Rich Asian. Itu pakai film Hollywood. Itu untuk mempromosikan Singapura gitu ya. Nah, ini kalau saya jadi Dekdikbud atau Kemenparekraf, Bang Haji Omah Irama gue kasih 1 triliun ya. Untuk main di world class gitu, di dunia gitu loh. Main di Wembley kayak gitu loh. Bener gak? Nah, saya pikir kok gak paham ya menggunakan kekuatan budaya itu gitu. Ya ini gerutunya seorang Sontoloyo sih. Ya menarik. Bung Bosman, tadi Anda mengatakan bahwa sila kelima ya? Ya, mencari sila kelima. Mencari sila kelima, keadilan sosial. Itu sebetulnya goal daripada perjalanan Pancasila. Banyak sekarang kita mengatakan, aku Pancasila. Saya sering bertanya, seperti apa orang yang Pancasilais itu? Ya. Bahwa sekarang ada lagi politik identitas tidak dibenarkan. Nah, sementara semua ini kita punya identity. Bukan hanya Islam yang identitas. Semua agama itu identitas. Bahkan ateis pun itu identitas. Ya. Baju aja identitas. Identitas ini sesuatu yang enggak make sense itu. Negara ini, astagfirullahaladzim, itu the founding father udah very smart untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar. Artinya pijakan berbangsa bernegara. Itu keren banget. Bayangin, sila pertama ketuhanan. Yang kedua kemanusiaan. Yang ketiga persatuan. Yang keempat musyawarah. Yang kelima keadilan sosial. Ini ternyata ada runtutannya. Ini kalau saya mencoba mendalami ya pemikiran the founding fathers. Kenapa sila pertama itu ditaruh ketuhanan? Ya. Artinya bangsa Indonesia wajib bertuhan. Beridentitas. Ya, beridentitas. Tidak ada tempat buat Indonesia untuk orang yang tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan, bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Pancasila adalah core-nya, adalah
ketuhanan. Itu sebabnya orang-orang yang tidak bertuhan ya nggak ada tempat di sini. Tidak ada tempat di Indonesia, gitu kan. Ini identitas. Apapun agamanya. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikan Pancasila dimulai dari core-nya. Laksanakan itu, jangan cuma hafalan ketuhanan dihafalin aja, dikerjain kagak. Ya? Jadi kalau ada seorang muslim nggak pernah sholat, bukan Pancasilais, belum Pancasilais. Seorang Nasrani nggak pernah ke gereja, belum Pancasilais. Seorang Buddha nggak pernah ke kelentengnya, misalnya, belum Pancasilais. Itulah yang dikatakan pengamalan Pancasila secara konsisten dan konsekuen. Kalau core-nya sudah dilaksanakan, ini sila kedua, pasti kemanusiaan kita sangat beradab. Pasti. Dan adil. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan itu. Humanity yang beradab. Sekarang adil. Karena ini nggak dijalanin, bawahnya berantakan. Kalau ketuhanan dijalankan oleh semua orang sesuai agamanya masing-masing, persatuan pasti terwujud. Kenapa? Karena semua agama menyerukan persatuan. Kebaikan. Ya. Kalau Islam udah jelas banget itu, ayat-ayatnya secara eksplisit dalam Al-Quran menyerukan persatuan itu jelas. Internal umat Islam misalnya ya, disuruh bersatu itu ayatnya jelas. Dan disuruh bersatu sama Islam. Walaupun berbeda. Iya. Nah persatuan jalan. Musyawarah jalan, nggak gontok-gontokan, nggak merasa menang sendiri, tidak merasa paling benar. Kita musyawarah. Dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 itu akan implementatif gitu ya. Seandainya saja core-nya ini loh. Nomor 1 dikerjain dengan benar. Iya, core-nya. Jadi identitas kita ini loh. Luntur saat kita ini. Manusia yang berketuhanan. Luntur saat ini. Bukan luntur, nggak boleh malah. Itu astagfirullahaladzim ya. Kita perlu watawasau bil haq, watawasau bersabar, saling mengingatkan. Dan saling sabar ya saat ini. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Itulah gunanya kita menjadi warga negara yang baik ya. Bukan saling benci, saling hujat, tidak. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Itu tugas kita sebagai warga negara. Seperti posisi beliau ini. Itu Masya Allah ya, beliau telah berkontribusi yang besar dengan mengingatkan, memberi masukan apa. Jangan juga ditafsir sebagai orang yang anti pemerintah. Tidak, jangan. Bahwa ini oposisi. Bener, dan karena itu diserang buzzer gitu ya. Jangan. Curhat. Ya, seandainya kita punya pikiran sama ya. Di mata Allah perbedaan itu sunatullah, kehendak Allah. Tapi justru perintah Allah bersatulah. Saling menghormatilah, itu perintah. Qat'i, eksplisit. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu. Aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku jadikan bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, warna kulit, budaya, bahkan agama. Lalu apa kata Allah? Lita'arafu. Saling mengenal lah. Lita'arafu. Saling menghormatilah. Jadi Masya Allah, persatuan itu akan terlaksana ketika sila ketuhanan ini dilaksanakan, bukan dihafalkan saja, dipraktekkan. Itu semuanya rapi itu sampai sila kelima. Insya Allah. Kan gitu. Kapan ya itu? Dan bernegara saya rasa sama dengan berumah tangga. Cuman skala besar, skala kecil rumah tangga. Nggak instan gitu kan. Betul. Pasti ada proses gitu. Betul. Tentu kita berharap ini kita in proses. Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menuju negara yang idaman lah. Tetapi memang nggak bisa instan. Terus setiap pemerintahan kan merupakan batu-batu. Untuk membangun suatu negara yang makmur. Enggak blok gitu. Enggak ujuk-ujuk. Jadi beliau ini dalam konteks geoekonomi, concernnya terhadap UMKM.
Apa konsep Anda untuk membangun usaha menengah ini yang memang itu majority di Indonesia ini? Dulu sih sebenarnya nggak terlalu peduli ya, maksudnya dalam proses menjadi jati diri itu waktu masih muda tuh kadang-kadang kan self center apa gue gitu ya, saya ngomong apa adanya nih, kayak bukan manusia yang perfect gitu ya, selfish gitu. Sampai 20 tahun pertama bisnis saya adalah oil and gas. Jadi oil and gas. Jadi dunia perminyakan itu udah bawah sadar saya gitu. Kira-kira saya tuh mau mengubah, kemudian saya menjual seluruh perusahaan tersebut. Kemudian saya ada hal yang ya mulai kesadaran pendewasaan kan muncul setelah kita banyak membantu dulu di Kementerian Pertahanan sebagai staf khusus Menteri Pertahanan untuk bidang intelijen ekonomi, kita berkontribusi banyak lah untuk ini. Saya mikir-mikir kayaknya memang harus, saya tahu pemerintah udah terlalu sibuk, udah dengan banyak hal, apa sih yang bisa kita perbuat gitu ya. Lalu saya memperhatikan ada kegelisahan adalah saya itu merasa tidak nyaman dengan sistem perbankan saat ini. Jadi karena sejak dulu itu sebelum IMF masuk, zamannya Pak Harto, itu kita boleh namanya asset based loan dan project based loan. Jadi kalau kita perlu dana, kalau kita dapat project dari Pertamina, katakanlah 1 miliar untuk ngelas pagar, maka kita bisa menjaminkan project tadi ke bank untuk pinjem untuk kemudahan kita. Nah, berdasarkan project. Sekarang project based loan nggak boleh, tapi dipakai namanya asset based loan. Jadi loan itu baru keluar kalau kita punya aset. Jadi nggak perlu proyeknya. Ada tanah nggak? Ada properti nggak gitu kan? Nah, saya merasa ini pemiskinan. By system kita dimiskinkan karena manusia Indonesia yang memiliki aset hanya 7%. Hanya itu yang bisa minjem ke bank. Yang 93% nggak bisa. Contoh, punya ayam geprek 10 lokasi, tempatnya nyewa. Mau buat cabang ke-11 atau 12. Perlu minjem, bank bilang ada aset, nggak punya. Tapi dia punya bisnis, udah 10 tahun tuh jalanin bisnis. Iya kan? Nah, kok udah sekian lama kok nggak berkontribusi untuk menolong yang mikro, kecil, menengah ini. Karena kalau pakai bank lagi, jaminan lagi gitu kan. Nggak punya kan. Nah, saya pikir, oh ada solusinya. Saya mencoba merenung, jadi suatu hari, ini boleh buka sedikit cerita tapi mungkin agak nyeleneh gitu ya. Saya ke Israel, ada sebuah perjalanan operation yang saya harus ke sana gitu. Di sana itu waktu dulu banyak sekali ya di mana-mana bilang wah pemerintah Indonesia nggak peduli sama orang-orang di Palestina yang ditembaki di perbatasan. Terus kita sebagai instrumen negara kita mengecek beneran nggak sih gitu ya, kita nggak mau gosip-gosip aja gitu. Anda sebagai instrumen negara saat itu? Waktu itu gitu resmi? Ya. Resmi. Jadi tapi udah selesai kan sekarang ini. Jadi sekarang boleh ngomong gitu ya. Jadi ya dulu hari Rebo ya saya ini Spider-Man, hari biasa saya Peter Parker gitu ceritanya. Jadi yang waktu jadi Spider-Man ya kemana-mana gitu kan. Nah terus sampai di sana kita melihat, oh ternyata di perbatasan Israel itu penjaganya bukan Jew dan bukan orang Israel. Namanya missionaries atau tentara bayaran, private army atau soldier of fortune lah, namanya banyak sekali kan. Jadi mereka dibayar misalnya $1.700 per minggu. SOP-nya cuma gini doang, ada lewat door gitu aja udah. Karena mereka nggak mau warganya sendiri nanti dilemparin, diroket sama Hamas gitu kan. Jadi ada orang Uruguay, ada orang Banjar, macam-macam itu dari 50 negara. Jadi ya mereka karena profesional aja. Kerjanya profesional. Itu bukan orang Israel ya? Bukan. Mereka gak mau warganya sendiri lemparin batu kan. Jadi oh iya bukan. Mereka komandan-komandannya iya. Tapi yang ditembaknya cuma begini kayak satpamnya gitu kan. Tapi kan full battle suit kan. Indoor gitu aja udah SOP-nya gitu. Nah ya kita harus menceritakan apa adanya. Nah terus saya datang ke kan mau ada dana mau dikirim gitu ya. Wah saya harus saya ke Hebrew Bank namanya. Di Tel Aviv. Saya pikir datang ke customer service kan. Wah ini cantik-cantik banget nih cewek-cewek ini. Saya pikir kayak Gal Gadot gitu kan. Kayak Wonder Woman gitu kan. Aduh susah nih kalau kayak gini gitu bawaannya pengen nafkahin aja. Pengen kontrakin. Bawaannya kasihan loh.
Saya bilang, I would like open account gitu. Oh iya gitu ya. Saya bilang $1,000 gitu segala macam. Terus bentar lagi saya ada ngirim agak besar untuk ini. Berapa bunga yang akan dapat? Muka langsung berubah. Muka berubah tuh marah. Hey, do you think this is Amerika? Katanya, lu pikir ini Amerika? Ini Israel. Kami percaya Taurat. Nggak ada bunga. Kaget saya. Jadi, bukannya gue dulu katanya Israel bunga. Itu Yahudi-Yahudinya Amerika kalau jangan samain nama ini. Jadi kita harus paham nih. Saya pikir, oh ini fenomena baru nih. Gitu kan. Okay. Terus saya bilang, oh iya sorry. Terus dia bilang, oh sorry my language. Gue gini-gini, gue marah. Lu bener-bener, kita paham lah yang lu maksud. Tapi kami gak kayak gitu katanya. Kami percaya Taurat gitu ya. Oh oke. Jadi gak ada bunga juga. Sama seperti yang bener menegakkan Taurat, Injil dan Quran. Ini bener-bener gak ada bunga. Oh gitu ya, saya pikir itu. Oh ya, jadi saya baru belajar. Karena belajar di tempat kan lebih enak daripada denger dakwah, bener gak? Direct ya. Terus saya lagi gini, terus saya bilang, gini, kalau kayak gini bagaimana orang Israel make money kalau dia punya duit banyak? Dia bilang gitu. Kan kalau saya taruh uang di bank tuh kita nggak dapat bunga, kita bayar. Dia bilang, can you imagine tiap hari ada roket Hamas nembak, emang murah megang duit lu di sini gitu. Terus saya bilang, iya gimana cara ini? Oh iya, kamu ke sebelah ada namanya Hebrew VC, venture capital Hebrew. Jadi kayak bioskop tapi kecil-kecil gitu, kayak gini tulisan banyak nih kayak gini nih. Terus saya lihat ke sebelah, setelah itu saya lihat ke sebelah. Terus jam 9 ada presentasi tentang bisnis pancing. Jam 10 ada presentasi tentang penyempuan emas. Jam 11 ada ini tentang mutiara gitu. Saya datang aja, bener gak? Saya datang, saya lihat. Jadi ada satu orang berdiri, dia cerita, dia udah 10 tahun berbisnis mancing, gini, suruh pengembang usaha, dia perlu akan memberikan 30% sahamnya untuk $150,000 gitu segala macam. Terus siapa yang minat? Oh gue minat 2.000, minat 3.000. Oh urun dana nih, oke. Jadi mereka bagi hasil langsung. Nah begitu selesai, nah mereka minta fee, si visinya ini venture capital minta fee 5% gitu ya. Terus datang saya ke sebelah, saya ngikut, terus saya tanya sama orang sebelah, excuse me, I'm new, saya orang baru di sini. Kamu, iya. Ini saya untung nih dari sini nih, bisa 20% setahun saya gini, tapi ada pernah rugi segala macam. Nah di total gitulah cara kami make money. Jadi langsung dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat, tolong sesama. Saya pikir ini untuk UKM boleh nih kayak gini, bener gak? Iya kan? Nah pulang ke tanah air saya pikir udah saya ngebuat usaha seperti itu, saya bangun namanya Santara adalah perusahaan equity crowdfunding. Jadi UKM yang gak bisa pinjem bank karena gak punya jaminan, gak bisa listing juga di bursa efek karena nilainya belum besar karena masih omsetnya kecil, tapi kan dia punya itu. Nah sahamnya 30% tadi diurun dana, ada yang beli 2 juta, ada yang beli 10 juta gitu ya. Nah ini bisa bertumbuh. Nah alhamdulillah udah berjalan bagus, disemprit sama OJK. Ini belum ada peraturannya. Saya bilang, Pak kalau belum ada peraturannya kan bukan berarti haram, bener gak? Gitu kan? Gak bisa. Apa-apa tuh harus ada aturannya dulu. Pak di agama saya semuanya halal kecuali yang Allah katakan haram. Ini kalian semuanya haram kecuali yang Anda halalkan. Repot ya bernegara. Dilarang sama OJK. Iya, terus karena nggak ada peraturannya. Wah, akhirnya hampir 1,5, hampir 1 tahun. Ya udah, kita desain, kita rancang, akhirnya OJK keluar peraturannya. Ya Santara sebagai perusahaan pertama yang memiliki izin equity crowdfunding dan perusahaan terbesar saat ini. Jadi saat ini kami punya 300.000 investor yang menaruh uang antara 5 jutaan, jadi ada 1,5 triliun dana. Ya UKM itulah yang nanti, ya udah mereka kita kayak penghulu aja deh. Ini cowok, ini cewek nikah gitu, ini ya UKM-nya yang harus perform untuk kepercayaan dana masyarakat gitu kan. Ya kita ada fee jasa sedikit untuk itu. Nah kita berharap ini menjadi lebih bergerak tumbuh yang saat ini. Ya itulah sedikit kontribusi Bang Haji, mudah-mudahan faedah ini. Insyaallah. Jadi perusahaannya Santara ya? Santara. Itu bergerak untuk equity crowdfunding, urun dana UMKM. Nah, ini jelas lagi-lagi satu kontribusi dari seorang warga negara untuk pembangunan bangsa tanpa ada di ring pemerintahan gitu. Barangkali ada close statement untuk pemirsa. Saya pikir saat ini kita sebentar lagi akan ada pilpres. Ya pilihlah yang benar dan
jangan pilih yang nggak benar dah gitu. Baik, jadi closing statement dari beliau sebenarnya ada Pilpres, pilih yang benar, jangan pilih yang tidak benar. Kalau semuanya benar gimana? Pilihlah yang terbenar kan. Pilihlah yang terbenar. Yang bawa negara ini jadi kemaslahatan, jadi negara berdaulat. Yang di tahun 2045 kita menjadi, pada saat Indonesia menjadi 100 tahun negara Indonesia emas itu, kita menjadi negara nomor 1 di dunia, bukan nomor 2, bukan nomor 3 gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.